Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai latihan membahas soal yang berhubungan dengan laju reaksi ya. Kita lihat untuk contoh soalnya. Nomor 1, laju suatu reaksi yang menghasilkan gas diukur pada berbagai suhu. Setiap suhu naik 5 derajat Celcius, ternyata waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 1 liter gas tersebut menjadi setengah dari waktu semula. Nah, jadi ketika suhunya naik 5 derajat, maka waktunya menjadi setengah dari waktu semula. Misalnya tadinya waktunya 20 menit menjadi 10 menit tiap kenaikan 5 derajat Celcius. Nah, jika pada suhu 25 derajat Celcius untuk mendapatkan 1 liter gas tersebut memerlukan waktu 40 menit. Untuk mendapatkan 1 liter gas pada suhu 35 derajat Celcius diperlukan waktu berapa menit? Nah, ini kita bisa bikin skala ya. Bikin skalanya skala kenaikan 5 derajat Celcius. Dimulai pada suhu 25 derajat Celcius, skala kenaikan 5 derajat. Berarti 30, ini 35. Nah, pada suhu 25 derajat ini waktunya adalah 40 menit. Waktunya 40 menit. Yang ditanyakan pada suhu 35. Ini yang ditanya. Nah, ini kan tadi kenaikan 5 derajat, waktunya setengah dari waktu semula. Tadinya 40 berarti menjadi 20. Naik 5 derajat lagi, waktunya setengahnya menjadi 10 menit. Itu jawabannya 10 menit. Soal kedua. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju suatu reaksi meningkat 2 kali semula. Nah, jadi sekarang tiap naik 10 derajat, laju reaksinya meningkat 2 kali mula-mula. Jika pada suhu 23 derajat Celcius laju reaksinya 0,25 molar per detik, maka pada suhu 53 derajat Celcius laju reaksinya menjadi berapa? Ya, ini hampir sama dengan soal yang tadi. Kita bisa membuat skala. Nah, skalanya adalah skala kenaikan 10 derajat Celcius. Ya, dimulai pada suhu 23 derajat. Naik 10, berarti di sini 33. Naik 10 lagi, 43, naik 10, 53. Nah, pada suhu 23 derajat ini kecepatannya 0,25 molar per detik ya. Ini 0,25 molar per detik. Nah, yang ditanyakan pada suhu 53 ya. Berarti di sini karena tadi naiknya 10 derajat, lajunya 2 kali mula-mula, berarti lajunya dari 0,25 naik 2 kali mula-mula menjadi 0,5. Naik 10 derajat lagi, lajunya 2 kalinya berarti menjadi 1. Naik 10 derajat lagi, lajunya menjadi 2 kali mula-mula menjadi 2. Jadi lajunya pada suhu 53 derajat Celcius yaitu 2 molar per detik. Oke, soal ketiga ya. Untuk reaksi X2 ditambah Y ditambah Z, hasilnya XY plus XZ. Didapat data bahwa pada saat konsentrasi X didua kalikan dengan Y dan Z tetap, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat ya. Jadi kita lihat di sini reaksinya ada 3. Reaksinya ada 3 berarti untuk persamaannya ini X2 pangkat X, Y pangkat Y, Z pangkat Z ya. Sekarang konsentrasi X di-2 kalikan. Nih, konsentrasi X di-2 kalikan berarti ini X2-nya di sini 2, ini pangkat X. Ya, pangkat X. Kemudian Y dan Z tetap nih. Y dan Z tetap, anggap saja ini 1. Ya. Berarti di sini lajunya nih, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Jadi lajunya di sini menjadi 2. Berarti 2 sama dengan 2 pangkat X. Berarti X-nya sama dengan 1. Kita sudah dapat X-nya 1. Berikutnya, pada konsentrasi X dan Z tetap dengan Y di-3 kalikan, laju reaksinya juga menjadi 3 kali lebih cepat. Nah,
Tadi kan V sama dengan K X2 pangkat X, Y pangkat Y, Z pangkat Z ya. Nah, ini di sini konsentrasi X dan Z tetap nih. X dan Z tetap, anggap ini satu. Dengan Y di 3 kalikan, Y-nya 3 kali, berarti 3 pangkat Y. Ternyata laju reaksinya menjadi 3 kali lebih cepat. Lajunya menjadi 3 kali lebih cepat. Berarti di sini 3 sama dengan 3 pangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Kemudian yang ketiga ya. Tetapi perubahan konsentrasi Z dan perubahan konsentrasi Z pada X dan Y tetap tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, di sini tadi V K X2 pangkat X, Y pangkat Y, Z pangkat Z. Di sini dikatakan perubahan konsentrasi Z pada X dan Y tetap nih. X dan Y tetap. Ini X tetap, kemudian Y tetap. Nah, perubahan konsentrasi Z itu, jadi Z-nya nih berubah konsentrasinya, misalnya bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Ternyata ini tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Jadi artinya lajunya tetap. Z-nya mau berubah berapapun, V-nya tetap ya. Jadi anggap tetap itu 1. Berarti ini Z-nya itu mau angka 1, mau 2, mau 3, V-nya tetap 1. Berarti Z-nya adalah 0 gitu ya. Nah, berarti tentukan order reaksi dan persamaan laju reaksinya. Order reaksi berarti tinggal gabungkan X ditambah Y ditambah Z. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 0. 2 itu order reaksinya. Persamaannya tinggal dimasukkan. X2 nya itu tadi kita dapat X nya 1, Y nya 1. Pangkat 1 boleh ditulis, boleh tidak. Z nya 0 ya. Jadi Z nya nggak usah ditulis. Ini persamaannya. Berikutnya yang keempat. Soal yang keempat. Dalam suatu bejana terjadi reaksi yang dinyatakan dengan persamaan reaksi berikut. Ini 2A ditambah B hasilnya C. Persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat kali konsentrasi B pangkat 0. Ya, konsentrasi B pangkat 0 boleh ditulis, boleh tidak. Karena B pangkat 0 itu pasti 1 ya. Jika tekanan ruang nih, jika tekanan ruangan tersebut pada suhu tetap, ini suhunya tetap, tekanannya dinaikkan 2 kali. Tekanannya dinaikkan 2 kali. Lajunya berapa? Itu pertanyaannya. Tadi persamaannya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2. Ya, B pangkat 0-nya itu tidak ditulis, tidak apa-apa. Di sini tidak ada tekanan, adanya konsentrasi. Ya, ini lambang konsentrasi yang kurung berdiri. Nah, ingat di sini PV sama dengan nRT. Di mana P sama dengan ini ke sini N per V itu adalah molar. Molar itu adalah konsentrasi dari laju reaksi. Nah, berarti ini artinya P ya, P dengan molar ini adalah sebanding ya. Tekanan dengan konsentrasi sebanding atau berbanding lurus. Jadi kalau P-nya besar berarti konsentrasinya besar. Jadi kalau di sini tekanan dinaikkan menjadi 2 kali, itu artinya juga konsentrasi dinaikkan 2 kali ya. Nah, jadi konsentrasi dinaikkan 2 kali berarti 2 pangkat 2. Berarti laju reaksinya berapa? Laju reaksinya ya 4. Ya. Sampai sini untuk soal pembahasannya, dilanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.